Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagiro Janata dari Program Studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang dengan NPM 246460007 dari kelompok 19. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi mengenai laporan yang mengenai penelitian pelintasan sebidang pada CPL 12F KM 10 plus 436 Sinoplas Randu Garut Tugu Semarang. Di sini saya akan lanjut ke presentasi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan yang latar belakang yang pertama yaitu pelintasan sebidang merupakan titik perpotongan langsung antara jalur kereta api dan jalan raya yang kerap menjadi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Interaksi antara kendaraan jalan raya dan kereta api di titik ini menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dalam pengaturan keselamatan pendidikan infrastruktur yang memadai guna mengurangi potensi kecelakaan. Perlintasan sebidang di Jalan Sinoplas, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang ini memiliki peran strategis karena dilalui oleh berbagai kendaraan, terutama jenis kendaraan khususnya industri dan logistik karena letaknya dekat dengan kawasan industri. Tingginya volume kendaraan berat yang melintas menambah beban lalu lintas dan memperbesar risiko kecelakaan apabila infrastruktur pengamanan yang tidak memadai dan kurang optimal. Meskipun regulasi keselamatan telah ditetapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perlintasan sebidang masih belum dilengkapi dengan fasilitas penggunaan yang memadai. Keterbatasan infrastruktur serta rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan memperbesar terjadinya risiko kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi existing, mengidentifikasi potensi bahaya yang ada, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas di perlintasan sebidang jalan Sinoplas. Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi existing sarana prasarana dan karakteristik jalan pada perlintasan sebidang jalan Sinoplas. Yang kedua, apa saja potensi bahaya yang terdapat pada perlintasan sebidang jalan Sinoplas. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas pada perlintasan sebidang jalan Sinoplas. Selanjutnya ada lokasi dan metodologi penelitian. Perlintasan sebidang yang menjadi objek studi berlokasi di Jalan Perlintasan JPL 12F KM 10 plus 436 Sinoplas, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan titik perpotongan sebidang antara Jalan Sinoplas dengan jalur kereta api Semarang-Cirebon. Secara administratif maupun geografis, lokasi perlintasan ini berbatasan dengan beberapa kecamatan dan kawasan antara lain sebelah barat ada Kecamatan Mangkang, sebelah selatan ada Ngalian, timur Kecamatan Semarang Barat, dan utara ada kawasan pesisir Tanjung Emas. Metode penelitian yang pertama itu menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu metode bertujuan untuk menggambarkan secara sistematif dan faktual kondisi existing suatu objek berdasarkan hasil observasi langsung. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena yang terjadi secara alami di lapangan tanpa perlakuan atau manipulasi terhadap variabel. Pengumpulan data dilakukan melalui survei atau observasi lapangan dengan mencatat berbagai aspek fisik dan teknis yang berkaitan dengan kondisi pelintasan sebidang jalan. Terdapat data primer dan data sekunder. Yang data primer yaitu ada letak geografis dan karakteristik geometrik. Yang kedua, kelengkapan infrastruktur. Yang ketiga, data geometrik jalan. Yang keempat, karakteristik jalan rel. Yang kelima, permasalahan lalu lintas. Dan yang keenam, identifikasi hazard. Yang kedua ada data sekunder. Yang pertama, peta administratif dan jalur kereta api Jawa. Yang kedua, pedoman teknis. Yang ketiga, regulasi pemerintahan. Yang keempat, penelitian terdahulu. Jadi itu analisis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi dan interpretasi terhadap temuan yang diperoleh. Analisis dilakukan pada evaluasi kesesuaian kondisi existing dengan standar teknis keselamatan perlintasan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi teknis guna mendukung peningkatan keselamatan dan fungsi operasional pelaksanaan. Selanjutnya itu analisis kondisi existing.
Analisis kesesuaian kondisi existing perlintasan sebidang di CPLF 12F KM 10 plus 436 Sinoplas dengan standar teknis dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut diperoleh data kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana, kondisi geometri jalan, karakteristik jalan rel, serta permasalahan lalu lintas serta potensi bahaya yang mengancam keselamatan. Kemudian terdapat beberapa kelengkapan infrastruktur perlintasan bidang. Yang pertama, nomor 22A ketika di existing sudah ada. Yang kedua ada nomor 22B tidak ada, nomor 23 tidak ada, nomor 24 tidak ada, nomor 25 sudah ada di kondisi existing. Selanjutnya ada rambu larangan. Nomor 1A terdapat di kondisi existing. Nomor 5C tidak ada, nomor 1C ada, nomor 1C ada lagi, nomor 12 ada juga. Selanjutnya itu marka jalan, marka membujur ada, marka melintang ada, marka lambang tidak ada, pita penggaduh ada, median tidak ada. Selanjutnya itu lampu isyarat lampu ada, isyarat suara juga ada. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi existing perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang CPL 12F KM 10436 Sinoplas, diketahui bahwa sebagian besar perlengkapan telah disesuaikan dengan standar teknis bagaimana tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jalan Sinoplas diklasifikasikan sebagai jalan lokal dengan jalan kelas 3A sesuai dengan sistem klasifikasi jalan nasional. Dalam pedoman teknis, ruas jalan dengan kelas minimal 3 yang diperlukan untuk membentuk perlintasan sebidang. Dengan demikian, secara klasifikasi fungsi jalan kondisi existing memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jalan Sinoplas merupakan jalan satu jalur dengan 2 arah lalu lintas serta memiliki lebar 7 meter. Ketentuan dalam pedoman teknis mensyaratkan jumlah maksimum 2 lajur dan 2 arah. Maka dari itu, kondisi jalan existing di lokasi Jalan Sinoplas masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Karakteristik geometri pada lokasi perlintasan menunjukkan bahwa jalan pada aluminium vertikal yang relatif datar dan aluminium horizontal berbentuk lurus. Namun pada bagian utara perlintasan terdapat kelengkapan horizontal dengan jari-jari sekitar 110 meter. Radius tersebut tidak tergolong sebagai tikungan tajam, tetapi nilainya masih lebih kecil dari standar minimal jari-jari lengkung horizontal yang ditetapkan dalam ketentuan, yaitu 500 meter. Meskipun tikungan ini tidak terletak langsung pada titik perlintasan, jalan ini cukup dekat dengan perlintasan berpotensi mengganggu jarak pandang pengemudi, terutama saat kendaraan mendekati perlintasan dari arah utara. Oleh karena itu, alinyemen horizontal pada pendekat perlintasan dinilai belum sepenuhnya memenuhi kriteria geometrik ideal dan mendukung keselamatan operasional perlintasan sebidang. Kondisi geometrik perlintasan sebidang di Jalan Sinoplas secara umum telah memenuhi sebagian besar ketentuan teknis seperti klasifikasi jalan, lebar jumlah jalur, dan aluminium vertikal. Namun, aluminium horizontal di sisi utara perlintasan yang memiliki tikungan dengan radius kurang dari standar berpotensi mengurangi jarak pandang pengemudi. Kemiringan jalan dan jarak pandang dinilai cukup sesuai, tetapi memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar aspek geometrik sesuai pedoman, masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mendukung keselamatan secara optimal. Selanjutnya ada karakteristik jalan rel. Jalur jalan rel ini pada perlintasan CPL 12F KM 10436 Sinoplas, jalur ini terdiri atas 2 lintasan jalur ganda dengan lebar jalan rel 1067 mm yang berfungsi memisahkan arah lalu lintas kereta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, tipe rel. Rel yang digunakan perlintasan ini adalah tipe R54 dengan berat sekitar 54,43 kg per meter yang dirancang untuk menahan beban gandar hingga 18 ton. Tipe rel ini memiliki kekuatan struktur dan kekakuan yang memadai serta umum digunakan pada lintasan dengan frekuensi dan beban lalu lintas menengah hingga tinggi. Yang ketiga ada penyambungan rel.
Metode penyambungan rel digunakan pada jalur ini yaitu plat sambung, fish plate, dan pengasan tumit termit welding yang diterapkan pada lintasan yang berbeda. Dalam konteks teknis, pengelasan dikombinasikan metode utama penyambungan pada jalur utama, sedangkan penggunaan plat sambung masih diperbolehkan untuk segmen-segmen tertentu tidak menanggung beban lalu lintas tinggi atau sebagai sambungan sementara. Selanjutnya ada penambatan rel. Penambatan rel pada penindasan ini terdiri atas dua tipe yang diterapkan pada lalu lintas yang berlainan. Jalur sisi utara menggunakan penambat tipe eklip, jalur selatan menggunakan penambat tipe eklip. Bantalan rel. Perlintasan ini menggunakan bantalan beton dengan jarak sumbu 60 cm. Bantalan beton dirancang mendistribusikan beban dari rel secara merata ke balas serta menjaga kestabilan geometris rel terhadap gaya dinamis. Material beton dipilih karena memiliki kekuatan tekan tinggi, tahan terhadap beban dinamis, dan umur pakai yang panjang. Biasanya ada plat landas. Plat landas yang digunakan pada perlintasan CPLF 10436 adalah rubber pad. Plat ini berfungsi sebagai pelindung area perlintasan dan memberikan perlintasan yang stabil, aman, dan tidak licin bagi kendaraan yang melintas. Selanjutnya itu whistle atau turnout. Di sini merupakan komponen jalur kereta api untuk mengalihkan arah lajur kereta satu jalur ke jalur lainnya. Selanjutnya ada identifikasi potensi bahaya. Yang pertama yaitu ada tingginya mobilitas kendaraan berat. Lokasi dekat kawasan industri didominasi truk yang memerlukan jarak henti lebih panjang dan meningkatkan risiko tabrakan. Yang kedua, ada penerangan jalan kurang optimal. Intensitas cahaya minim pada malam hari, terutama di sisi timur, menurunkan visibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Intensitas arus lalu lintas jam sibuk, kepadatan pekerja pabrik, berkendara, dan berjalan kaki, serta kendaraan parkir di bahu jalan meningkatkan potensi konflik lalu lintas. Yang keempat, permukaan jalan tidak rata. Terdapat tambahan aspal yang tidak rata di titik perlintasan beresiko menyebabkan kendaraan, terutama roda 2, kehilangan kendali atau tergelincir. Yang kelima, tidak adanya marka pembatas arah jalan. Jalan dua arah tanpa garis pemisah lajur berpotensi menyebabkan kebingungan dan konflik antar kendaraan dari arah berlawanan. Yang kelima, ada rekomendasi peningkatan keselamatan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat rekomendasi yang pertama penambahan dan optimalisasi rambu dan perlengkapan jalan. Pemasangan marka pembatas lajur pada ruas jalan dengan sistem jalur arah diperlukan untuk meminimalisasi potensi konflik pergerakan kendaraan dari arah berlawanan. Yang kedua, ada peningkatan sarana penerangan jalan. Penerangan yang tidak memadai pada malam hari dapat menurunkan visibilitas pengguna jalan. Yang ketiga, perbaikan geometrik dan permukaan jalan dan perlintasan. Di sini untuk menghilangkan tambahan-tambahan aspal yang tidak seragam, perbaikan ini lurus mengacu pada standar teknis elevasi permukaan terhadap kepala rel dengan toleransi maksimal setengah senti. Yang keempat, ada peningkatan keamanan lalu lintas dan penyeberangan pada perlintasan. Di sini perlintasan Jalan Sinupas telah dijaga oleh petugas penjaga pintu, namun pada saat sibuk, tinggi volume lalu lintas masih berpotensi menimbulkan konflik, terutama akibat aktivitas penyeberangan pejalan kaki yang tidak teratur. Yang kelima yaitu evaluasi berkala terhadap sarana prasarana perlintasan. Inspeksi dan evaluasi rutin terhadap kondisi sarana depan prasarana pada perlintasan perlu dilaksanakan secara berkala. Aspek yang evaluasi mencakup fungsional, lalu lampu isyarat, alat pemberi isyarat suara, serta kondisi fisik rambu dan marka jalan. Kesimpulan dari hasil analisis yaitu yang pertama, secara umum kondisi existing sarana dan prasarana pada perlintasan sebidang telah memenuhi sebagian besar ketentuan teknis yang berlaku. Baik dari aspek kelengkapan infrastruktur, keselamatan lalu lintas maupun karakteristik fisik jalan rel. Kendati demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang berpotensi mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan. Yang kedua, potensi bahaya yang teridentifikasi pada perlintasan sebidang meliputi tingginya intensitas kendaraan berat, kurangnya intensitas penerangan jalan, kondisi permukaan jalan yang tidak rata, serta keterbatasan marka pembatas arah lalu lintas. Faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan yang tepat meliputi penambahan rambu dan marka sesuai dengan ketentuan, perbaikan geometri jalan pada pendekat perlintasan, peningkatan penerangan, serta perawatan berkala terhadap permukaan jalan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional lalu lintas di perlintasan sebidang secara menyeluruh. Sekian.
presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.